Bunuh. Banyak orang di kamar dagang api berteriak. Mata mereka merah karena pembunuhan. Mereka mengira akan mati hari ini, namun situasinya tiba-tiba berbalik, dan semangatnya tinggi. Hanya dalam beberapa menit, beberapa ratus bajak laut Blood Fiend telah terbunuh. Akhirnya, bajak laut Fiend yang berdarah itu roboh dan mundur. Xian Yanxing dan yang lainnya mengejarnya dengan liar, meninggalkan sejumlah besar mayat di sepanjang jalan. Dari 1000 bajak laut Blood Fiend, setidaknya 800 orang terbunuh. Hanya 1 atau 200 yang berhasil melarikan diri. Ledakan, ledakan, kekuatan tinju Luming seperti pelangi. Kekuatan tinju yang menakutkan dan kuat menembus kehampaan seperti meteor, terus-menerus meledak ke arah pria yang terluka karena pisau dan tiang bambu tipis. Seolah-olah tidak ada akhirnya. Pria dengan bekas luka pisau dan pria kurus sudah gemetar, dan darah mengucur dari mulut dan hidung mereka. Organ dalam mereka telah terluka oleh kekuatan tinju Luming. Memuaskan, memuaskan. Luming merasa sirkulasi tinju bintang yang meledak menjadi semakin lancar. Itu jauh lebih nyaman daripada saat dia memahaminya sendiri. Luming bisa merasakan bahwa tingkat tinju bintang yang meledak mendekati tingkat ketiga. Budidaya teknik bela diri masih membutuhkan perjuangan yang hebat. Pria yang terluka karena pisau dan pria kurus menyaksikan orang-orang mereka terbunuh atau melarikan diri. Yang lainnya, seperti Xian Yanxing dan lelaki tua dari kamar dagang api, bergegas kembali. Hati mereka tenggelam. Mereka tahu bahwa kemungkinan besar mereka akan dikutuk hari ini. Brengsek, bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Ayo mati bersama. Pria dengan bekas luka pisau itu meraung dengan aura pembunuh. Di samudera astral yang kacau, mereka terbiasa melihat hidup dan mati, dan sering kali berjalan di ambang hidup dan mati. Pada saat ini, keganasan mereka terangsang. Dengan raungan yang keras, kini tubuh mereka tiba-tiba menjadi ganas. Ayo mati bersama. Aura di tubuh pria kurus itu pun menjadi ganas. Tidak bagus, mereka akan menghancurkan dirinya sendiri. Orang tua dari kamar dagang api berseru. Cepat mundur, cepat mundur. Chen Zhao dan yang lainnya, yang menyaksikan pertempuran dari segala arah, berteriak ngeri. Penghancuran diri seorang raja tingkat puncak sangatlah mengerikan, dan segala sesuatu dalam jarak 100 mil akan terpengaruh. Kamu ingin menghancurkan diri sendiri. Apakah aku mengizinkannya? Mata Luming menjadi dingin dan inti esensialnya meledak dengan liar. Inti penting Luming sangat kuat sekarang. Setelah meledak, kedua kekuatan tinju itu segera menjadi sangat menakutkan. Mereka langsung menghancurkan kehampaan dan membombardir pria yang terluka karena pisau dan tiang bambu tipis itu. Sebelum keduanya bisa menghancurkan dirinya sendiri, mereka langsung terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Bas! Tubuh Luming bergerak dan dia melewati mereka. Dia melahap esensi darah mereka dan menyimpan cincin penyimpanan mereka. Tentu saja, Luming melahap esensi darahnya dengan sangat hati-hati. Kekuatan melahap digunakan di telapak tangannya dan esensi darah diserap. Kemudian, sosok Luming melintas melewati mayat-mayat itu dan dia melahap semua sari darahnya. Ada hampir 800 orang, dan 2 hingga 300 di antaranya adalah Raja Bela Diri. Esensi darah ini terlalu kaya, bagaimana dia bisa melewatkannya? Luo Xin, Chen Zhao, dan yang lainnya tercengang. Dua raja tingkat puncak dibunuh oleh Luming begitu saja. Setelah beberapa lama, sorak-sorai yang memekakkan telinga muncul. Sebagian besar orang bersorak, terutama orang-orang dari kamar dagang api. Mereka sering mengunjungi samudera astral yang kacau dan secara alami mengetahui reputasi bajak laut Fiend. Mereka awalnya mengira bahwa mereka akan dikutuk kali ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Luming dan Xian Yanxing memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka sebenarnya adalah dua prajurit Raja Puncak Muda yang bisa dengan mudah menghancurkan lawan mereka. Setelah lolos dari kematian, mereka secara alami bersorak, bahagia, dan gembira. Saya pernah mendengar bahwa banyak pemuda jenius yang memasuki samudera astral yang kacau untuk berlatih. Beberapa dari mereka bahkan adalah orang-orang jenius yang tiada taranya dalam daftar 1000 talenta terbaik. Mungkinkah keduanya adalah orang jenius dalam daftar? Aku tidak tahu. Saya tidak tahu siapa namanya. Menurutku, meski dia tidak masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik,
dia mendekati level itu. Gelombang diskusi terdengar dari sekitar. Tuan Muda Lu, Nona Xie, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Luo Xin sangat berterima kasih. Luo Xin berjalan ke arah Lu Ming dan Xie Nianxing dan membungkuk. Nona Luo Xin, kamu tidak perlu bersikap sopan. Saya akan tetap mengatakan hal yang sama. Jika Lu ini perlu mengambil tindakan, Lu ini pasti akan mengambil tindakan. Lu Ming tersenyum tipis. Jika kita tidak bergerak, seseorang mungkin akan mengusir kita. Xie Nianxing mendengus dan melirik ke arah Chen Zhao, yang berdiri tidak jauh dari situ. Tentu saja, Chen Zhao juga mendengar ini. Apa yang bisa dibanggakan? Bukankah dia hanya seorang raja tingkat puncak? Butuh waktu lama baginya untuk membunuh 2 bajak laut, dan nama mereka tidak ada dalam daftar 1000 talenta terbaik. Apa yang dia banggakan? Jika kakak laki-laki saya tidak berusia lebih dari 30 tahun, dia akan masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Chen Zhao mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Baiklah, ayo istirahat. Lu Ming melangkah menuju sebuah rumah batu. Yang lain juga mulai membersihkan medan perang. Dia masuk ke rumah batu, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Jelas sekali bahwa orang-orang di pulau ini semuanya telah terbunuh oleh darah bajak laut Vien. Lu Ming secara acak menemukan rumah batu dan mulai memurnikan esensi darah. Esensi darah dari 2 raja tingkat puncak, lebih dari 10 raja tingkat akhir, dan ratusan seniman bela diri dari berbagai tingkatan sangatlah kaya. Lu Ming menggunakan semuanya untuk meningkatkan 9 garis keturunan naga miliknya. Sayangnya, itu tidak membantu 9 garis keturunan naga naik ke tingkat ke-9 kelas raja. Untuk naik ke kelas raja tingkat 9, jumlah esensi darah yang dibutuhkan sangat besar, dan jumlah ini jauh dari cukup. Malam berlalu dengan lancar. Keesokan paginya, ketika macan terbang bersayap 4 hampir selesai beristirahat, semua orang berangkat lagi ke Pulau Pasir Emas. Meskipun mereka menemui masalah dalam perjalanan, bahkan kelompok bajak laut kecil, kelompok ini bahkan tidak memiliki raja tingkat puncak dan dengan mudah dikalahkan. 5 hari kemudian, mereka akhirnya sampai di Pulau Pasir Emas. Pulau Pasir Emas dianggap relatif besar dan terkenal di antara banyak pulau di Samudra Astral yang kacau balau. Ia memiliki keliling beberapa ratus ribu li dan seperti sebuah benua. Ada banyak pasir emas di atasnya, itulah sebabnya dinamakan Pulau Pasir Emas. Di wilayah laut dengan radius puluhan juta mil, Pulau Pasir Emas merupakan tempat berkumpulnya banyak orang. Ada banyak kekuatan di sini, dan setidaknya puluhan juta prajurit berkumpul di sini. Bisa dikatakan ada banyak master. Bahkan ada beberapa ahli alam lautan jiwa, tetapi mereka biasanya tidak menunjukkan wajah mereka. Harimau terbang bersayap 4 dari kamar dagang api mendarat di pantai emas yang luas. Tuan Muda Lu, Nona Xie, ini pasti pertama kalinya bagimu di Pulau Pasir Emas, kan? Kamar dagang api memiliki benteng besar di Pulau Pasir Emas. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihatnya? Saya akan menjadi tuan rumah dan mengajak Anda berkeliling. Luo Xin berjalan ke arah Lu Ming dan Xie Nianxing dan tersenyum. Terima kasih, Nona Luo Xin, tapi kami berdua masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Kita akan ngobrol lagi lain kali. Lu Ming menolak. Oh, kalau begitu, lain kali saja. Tapi Tuan Muda Lu, Nyonya Xie, lautan astral yang kacau berbeda dari dunia luar. Di sini, tidak ada hukum atau ketertiban. Jika Anda bergerak, akan terjadi pembantaian. Kalian berdua harus berhati-hati. Luo Xin memperingatkannya dengan baik. Terima kasih, Nona Luo. Selamat tinggal. Setelah itu, Lu Ming dan Xie Nianxing mengucapkan selamat tinggal dan menuju Pulau Pasir Emas. Melihat mereka berdua pergi, Luo Xin menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Alangkah baiknya jika orang jenius seperti itu bisa digunakan oleh kamar dagang api. Nona muda, itu tidak mungkin. Keduanya masih sangat muda, tetapi mereka telah mencapai puncak kerajaan. Mereka pastilah pewaris suatu kekuatan besar. Dalam beberapa tahun, mereka bahkan mungkin masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Masa depan mereka tidak terbatas. Bagaimana kamar dagang api kita bisa mengundang orang-orang seperti itu? Raja. Tingkat puncak dari kamar dagang api berjalan ke samping dan berkata dengan lembut. Tetua Wu,
Kamu menganggap mereka terlalu tinggi. Menurut saya, kekuatan tempur mereka hanya rata-rata. Adikku pasti bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Mereka hanya beruntung dilahirkan di negara besar dan mengandalkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mencapai basis budidaya mereka. Ada banyak orang seperti mereka di negara-negara besar itu, jadi mereka pasti tidak akan bisa masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Chen Zhao berjalan dan mencibir. Dia masih sangat tidak senang dengan Lu Ming. Luo Xin menghela nafas. Chen Zhao berpikiran terlalu sempit, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Lu Ming dan Xian Yanxing naik ke udara dan terbang menuju pedalaman Pulau Pasir Emas. Segera, sebuah kota besar muncul di depan mereka. Keduanya terbang menuju kota. Kota ini tidak dijaga oleh siapapun. Orang-orang datang dan pergi, terbang ke sana kemari, dan suasananya sangat ramai. Saat Lu Ming dan Xian Yanxing mendekati gerbang kota, mereka langsung menarik banyak perhatian. Sebagian besar tatapan ini berasal dari pria kekar. Orang-orang ini kekar dan kuat. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan aura pembunuh mereka saat mereka menatap Xian Yanxing dengan mata berapi-api. Tidak hanya ada pria parubaya berotot, tapi ada juga beberapa pria tua berambut putih. Mata mereka juga terbakar saat melihat Xian Yanxing. Xian Yanxing mengerutkan kening. Lu Ming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Pesona Xian Yanxing terlalu luar biasa. Dia akan menarik perhatian kemanapun dia pergi. Namun, Lu Ming tidak bisa menghentikan orang lain untuk menonton. Jika seseorang ingin melangkah lebih jauh, tinju Lu Ming pasti sudah lama terasa gatal. Mereka berdua tidak bisa diganggu dengan tatapan dari sekeliling dan berjalan ke kota. Di kota, pertokoan membentuk hutan dan semakin semarak. Di kiri kanan jalan banyak terdapat kios-kios yang menjual berbagai barang aneh. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak prajurit di Pulau Pasir Emas. Lu Ming berpikir dalam hati. Selain itu, Lu Ming memperhatikan bahwa kualitas prajurit di Pulau Pasir Emas sangat tinggi. Hampir tidak ada yang lemah. Lu Ming meliriknya dan melihat bahwa kebanyakan dari mereka berada di level Raja Bela Diri. Tentu saja, ada juga prajurit di bawah pangkat Raja Bela Diri, tapi mereka semua adalah Grandmaster seni bela diri tingkat tinggi. Yang lebih lemah tidak berani berjalan. Tidak mengherankan. Di seluruh hutan belantara timur, banyak seniman bela diri yang sangat kejam dan jahat, atau mereka yang berlatih seni bela diri jahat, datang ke lautan astral yang kacau balau. Hal ini menyebabkan samudera astral yang kacau memiliki jumlah ahli yang sangat banyak. Jumlah ahli di samudera astral yang kacau jauh melebihi jumlah sebagian besar wilayah besar. Martial King ada di mana-mana. Nak, apa maksudmu? Saya pertama kali melihat sepotong besi dingin laut dalam ini. Apa artinya ini? Kamu mau mati? Menurutku kaulah yang ingin mati. Jadi bagaimana jika kamu menyukainya? Sepotong besi dingin laut dalam ini, aku menginginkannya. Di depan sebuah warung, dua pria berbadan besar berusia 40-an mulai bertengkar. Kamu sedang mencari kematian. Dengan suara gemuruh yang keras, salah satu pria kekar itu mengeluarkan pedangnya dan menebas pria lain. Kaulah yang akan mati. Sebuah tombak panjang muncul di tangan pria itu. Tombak panjang itu berubah menjadi kilatan petir dan menembus tenggorokan pria di depannya. Pria itu meraung dan jatuh ke tanah. Huff, kamu benar-benar mencari kematian. Kamu masih ingin bertarung dengan lelaki tua itu demi besi dingin laut dalam. Pria dengan tombak panjang itu meletakkan tombaknya dan mengambil cincin penyimpanan pria itu sebelum melihat ke arah pemilik kios lagi. Besi dingin laut dalam adalah milikku, kata pria kekar itu. Baiklah. Pemilik kios tersenyum dan menyerahkan sepotong logam kepada pria kekar itu. Adapun kematian satu orang, dia tidak menganggapnya aneh sama sekali. Orang-orang di sekitarnya juga sama. Mereka hanya melihat sekilas lalu kembali ke urusan masing-masing seolah-olah ini adalah hal biasa. Tidak lama kemudian, beberapa Men in Black muncul dan membawa pergi mayat tersebut. Lu Ming dan Xian Yanxing melirik sekilas dan terus berjalan. Pencuri tua, kamu berani menyentuh wanitaku. Mati. Dia baru mengambil beberapa langkah ketika raungan keras terdengar di depannya. Seorang pria berusia 30-an telah membelah seorang lelaki tua menjadi dua dengan kapak. Orang-orang di sekitar hanya melihat sekilas dan kembali ke urusan mereka masing-masing. Samudera astral yang kacau, memang samudera astral yang kacau.
Situasinya cukup kacau sehingga membunuh orang adalah kejadian biasa. Perkataan yang tidak setuju akan menyebabkan darah berceceran. Ayo cari restoran dan makan. Lu Ming berkata pada Xie Nianxing. Keduanya juga terbiasa melihat badai dan telah mengalami pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, mereka cepat terbiasa. Xie Nianxing mengangguk dan mereka berdua berjalan menuju sebuah restoran. Ledakan. Saat mereka tiba di pintu masuk restoran, seluruh restoran meledak dengan suara keras. Kayu pecah dan kerikil beterbangan kemana-mana. Beberapa orang dengan budidaya rendah terluka langsung oleh kerikil. Lu Ming melambaikan tangannya dan esensi klasiknya meledak. Bagian depan pecahan kerikil dan kayu yang ditembakkan ke arahnya hancur. Bas. Dan EBSCP, Wosh. Lusinan sosok terbang keluar dari lantai 9. Sarang, mereka yang mengutuk dan minum bahkan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Bajingan mana yang berkelahi di restoran? Kutukan terdengar. Ledakan. Dan EBSCP, dua sosok melonjak ke langit dari debu dan mulai bertarung. Aura kuat mereka memenuhi udara. Salah satunya adalah pria berotot, sedangkan yang lainnya adalah pria tua. Keduanya adalah seniman bela diri ranah Raja Bela Diri LV9. Banyak orang langsung tutup mulut. Ledakan, ledakan. Keduanya bertukar puluhan gerakan di udara. Pada akhirnya, pria kekar itu menjadi lebih kuat dan membunuh Otua dengan satu serangan pedang. Sial, kamu berani melawanku, kamu mencari kematian. Pria kekar itu mengutuk. Dia mengambil cincin penyimpanan dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Seorang pria pendek dan gemuk berpakaian seperti penjaga toko terbang ke langit dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua telah menghancurkan restoran saya. Anda bahkan belum membayarnya dan ingin pergi. Itu terlalu tidak bermoral. Fatih, kamu masih ingin aku memberi kompensasi. Hehe, menurutku kamu bosan hidup. Pria kekar itu melirik ke arah penjaga toko yang pendek dan gemuk itu dan memperlihatkan senyuman garang. Ini hanya bisnis kecil-kecilan. Jika Anda menghancurkan restoran, Anda harus membayarnya. Penjaga toko yang pendek dan gemuk berkata sambil tersenyum. Mengimbangi. Baiklah, aku akan menggunakan kepalamu sebagai kompensasi. Pria berotot itu tertawa terbahak-bahak dan mengayunkan pedangnya ke tenggorokan manajer pendek dan gemuk itu. Penjaga toko yang pendek dan gemuk itu masih tersenyum. Ketika pedang pria kekar itu hendak mendekatinya, dia memukul telapak tangannya. Sebuah telapak tangan besar mengembun dan menghancurkan cahaya pedang pria kekar itu, lalu menangkapnya di tangannya. Raja tingkat puncak. Ah, saya akan membayar. Saya akan membayar. Pria kekar itu berteriak ketakutan. Namun, dengan genggaman tangannya, tubuh pria kekar itu meledak dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke tangan manajer pendek dan gemuk itu. Bukankah akan baik-baik saja jika kamu memberi kompensasi lebih awal? Aku harus membangun kembali restorannya lagi. Sungguh rugi, sungguh rugi. Manajer pendek dan gemuk itu menghela nafas berulang kali. Sepertinya kita harus pindah ke restoran lain untuk makan. Lu Ming agak terdiam. Tempat ini cukup menarik. Bagaimana menurutmu? Xie Nianxing tersenyum tipis, memperlihatkan dua gigi taring kecil. Memang benar, tempat ini sangat menarik. Bagi yang kuat, ini adalah surga, tetapi bagi yang lemah, ini adalah neraka. Mereka harus hidup dalam ketakutan, kalau tidak mereka bisa dibunuh kapan saja. Di restoran lain, pelayan dengan hormat menyambut Lu Ming dan istrinya dengan senyum tersanjung di wajahnya. Pelayannya bahkan bukan seorang Grandmaster seni bela diri. Di Pulau Pasir Emas, dia berada di urutan terbawah dalam hierarki. Siapapun bisa membunuhnya dengan satu jari. Oleh karena itu, dia hidup dalam ketakutan dan gentar. Kedua tamuku, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Pelayan mengundang Lu Ming dan Xie Nianxing ke meja di lantai 2 dan bertanya kepada mereka sambil tersenyum. Beri kami anggur dan makanan saja. Lu Ming tersenyum dan memesan anggur dan hidangan dengan santai. Mohon tunggu sebentar, Pak, saya akan segera ke sana. Pelayan itu berbalik dan berlari kembali, tetapi dia tidak memperhatikan dan menabrak seorang pria bertubuh besar. Zhen Yuan pria besar itu bergetar, dan tubuh pelayan itu didorong mundur 5 atau 6 langkah, duduk di tanah. Nak, apakah kamu tidak punya mata? Kamu berani memukulku, menurutku kamu lelah hidup.
Pria kekar ini hanya memiliki satu mata. Dia mengenakan penutup mata dan menatap tajam ke arah pelayan. Wajah pelayan itu langsung memucat, tanpa bekas darah. Dia berlutut di depan pria bermata satu itu dan mulai bersujud sambil berteriak, "Tuanku, tuanku, tolong selamatkan hidupku. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Tolong ampuni hidupku, Tuhanku." Pelayan itu bersujud dengan keras. Dia tidak berani menggunakan ki aslinya untuk membela diri, jadi dahinya mulai berdarah setelah beberapa pukulan. Namun dia tidak berani menghapusnya dan terus bersujud dengan putus asa. "Hehe, luangkan kamu. Kamu berharap, karena kamu tidak memiliki mata saat berjalan, aku akan mencungkil matamu dan membuatmu benar-benar tidak memiliki mata." Pria bermata satu itu menunjukkan senyuman garang. Wajah pelayan itu pucat pasi dan dipenuhi keputusasaan. Di Pulau Pasir Emas, dengan tingkat budidayanya, jika ia menjadi buta, hanya kematian yang akan menunggunya. "Tuanku, tolong lepaskan aku sekali ini saja." Pelayan itu dengan putus asa bersujud dan memohon. "Hehe." Pria bermata satu itu tetap bergeming, matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Salah satu matanya sendiri telah dicungkil. Sejak itu, dia terutama suka mencungkil mata orang lain. Dengan begitu, dia akan mendapat kesenangan untuk membalas dendam. Suara mendesing. Kedua jari pria bermata satu itu menusuk ke arah mata pelayan seperti kilat. Pria kekar ini telah mencapai level raja tingkat bawah sementara pelayan dan Wu Zong bahkan tidak ada di sana. Ada kesenjangan besar di antara mereka, dan mustahil bagi mereka untuk menghindarinya. Lu Ming mengerutkan kening dan mengangkat tangannya. Gelombang inti penting menyapu dan melilit Xiao Er. Dia menariknya kembali dan menghindari serangan mata raksasa bermata satu itu. Pelayan itu ditarik ke sisi meja mereka oleh Lu Ming. Dia masih dalam keadaan shock dan seluruh tubuhnya gemetar. Pria bermata satu itu memandang ke arah Lu Ming dengan tatapan mengancam di matanya, terutama ketika dia melihat ke arah Xian Yanxing. Itu adalah ekspresi keinginan yang murni. Beraninya kamu ikut campur dalam bisnisku. Kamu pasti lelah hidup." Pria bermata satu itu tersenyum mengerikan dan berjalan menuju Lu Ming dan yang lainnya. Pelayan itu ketakutan. Namun, Lu Ming bahkan tidak memandang pria bermata satu itu. Dia mengambil gelasnya dan menyesapnya perlahan. Pria bermata satu itu berjalan menuju meja Lu Ming selangkah demi selangkah. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. "Nak, kamu beruntung hari ini. Kakak kita, Li, menyukai gadis kecil ini. Biarkan dia pergi dan minum bersamanya. Juga, hancurkan matamu dan kami akan membiarkan masalah ini berlalu. Kami akan mengampuni hidupmu." Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia tahu bahwa target pria itu adalah Xian Yanxing. Begitu mereka naik ke atas, meja pria bermata satu itu sudah menatap Xian Yanxing dengan tatapan berapi-api. Kemudian, pria bermata satu itu berdiri dan berjalan mendekat. Ia sengaja berdiri di belakang pelayan hingga menyebabkan pelayan itu menabraknya. Semuanya dilakukan dengan sengaja oleh pria bermata satu itu. Dia hanya mencari alasan untuk menimbulkan masalah. "Enyah." Lu Ming menyesap anggur dan dengan dingin melontarkan kata, "Enyahlah." Wajah pria bermata satu itu berubah, dan ekspresinya menjadi semakin garang. "Nak, aku ingin mengampuni nyawamu, tapi kamu hanya mencari kematian." Suara mendesing. Dengan itu, jari pria bermata satu itu seperti pedang, menusuk ke arah mata Lu Ming. Lalu, terdengar jeritan nyaring. Tentu saja, bukan Lu Ming yang berteriak, tapi pria bermata satu. Lu Ming menjentikkan jarinya dan sinar tombak bersinar, membutakan mata pria bermata satu lainnya. Pria bermata satu itu menutup matanya dengan telapak tangannya, darah mengalir dari wajahnya. Dia mengeluarkan raungan dan jeritan seperti binatang buas. "Ah! Bunuh, bajingan kecil, aku akan membunuhmu, aku akan membunuh seluruh keluargamu." Pria bermata satu itu meraung dan menerkam Lu Ming seolah dia sudah gila. Saat berikutnya, tubuh pria bermata satu itu terbang keluar jendela restoran dan terjatuh dengan keras di jalan di luar restoran. Tangisannya berhenti tiba-tiba. Pria bermata satu itu sudah mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Di meja dekat jendela, 3 pria kekar tiba-tiba berdiri, memancarkan aura kuat dan dingin, menyebabkan suhu di restoran turun tajam, seolah-olah sedang musim dingin.
Pria bermata satu itu berada di meja yang sama dengan ketiga orang tadi. Itu hanya angin. Dia dari tim petualang Serigala Tunggal. Anak itu dalam bahaya. Dia baru saja membunuh salah satu anak buah Lonewin. Angin sendirian tidak akan pernah melepaskannya. Itu sudah pasti. Di Pulau Pasir Emas, tim petualang Serigala Tunggal cukup kuat. Angin tunggal ini terbiasa menjadi tiran. Kuncinya adalah kakak laki-lakinya, Serigala yang sendirian. Dia adalah raja tingkat puncak. Orang-orang di sekitar mereka saling berbisik. Kebanyakan dari mereka menyombongkan diri pada Lu Ming dan Xie Nianxing. Wajah pelayan itu menjadi semakin pucat ketika dia mendengar nama tim petualang Serigala Tunggal, dan tubuhnya gemetar. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tuan muda, cepat pergi, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Aku hanya hidup yang tidak berharga. Jangan kehilangan nyawamu karena aku. Kata pelayan itu dengan suara gemetar. Lu Ming tersenyum tipis. Pelayan ini cukup baik hati. Dia jelas sangat ketakutan tetapi dia tetap meminta Lu Ming dan yang lainnya pergi. Jangan khawatir. Lu Ming tersenyum tipis, ekspresinya tenang. Bang, bang. Pada saat ini, ketiga pria kekar itu sudah berjalan ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Orang di depan berusia 30-an. Lehernya sedikit bengkok, tapi matanya sangat dingin. Dia menatap Lu Ming dan berkata dengan dingin, "Bocah nakal, beraninya kamu membunuh anggota tim petualang Serigala Tunggal. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka hari ini." Lalu, dia menoleh untuk melihat Xie Nianxing. Matanya mengamati tubuh Xie Nianxing dari atas ke bawah, memperlihatkan nafsunya, "Gadis kecil, buat garis yang jelas dengan anak ini sekarang, lalu kembalilah bersamaku untuk melayaniku dengan baik. Jadilah pelayanku, dan kemudian kamu bisa hidup nyaman di Pulau Pasir Emas. Apakah kamu mengerti? Buru-buru. Bodoh." Lu Ming menyesap anggurnya lagi dan berkata dengan acuh tak acuh. Mata Gu Feng bersinar dengan keganasan. Dia memandang Lu Ming dan berkata, "Nak, apa yang kamu katakan? Aku tidak peduli dari kekuatan macam apa kamu berasal, tetapi ketika kamu berada di samudera astral yang kacau dan di Pulau Pasir Emas, bahkan jika kamu seorang naga, kamu masih harus melingkar." Bis. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Gu Feng sudah bergerak. Cakarnya diarahkan ke tenggorokan Lu Ming. Gu Feng adalah ahli ranah Raja Bela Diri LV7. Namun, sebelum cakar Gu Feng mencapai Lu Ming, dia diselimuti oleh medan kekuatan yang sangat besar. Gerakannya langsung menjadi lambat seperti siput. Menggerutu, "Aku bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Sangat mengganggu." Xie Nianxing berkata dengan dingin. Wajah Gu Feng menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia ingin menoleh, tapi dengan keras, dia berubah menjadi genangan kabut darah. Ya, di bawah medan kekuatan yang menakutkan, dia berubah menjadi genangan darah. Tidak ada yang tersisa darinya kecuali cincin penyimpanannya, yang ditangkap oleh Xie Nianxing. Orang lain di restoran itu terkejut. Metode Xie Nianxing benar-benar jahat. Dia bahkan tidak bergerak dan mengubah Gu Feng menjadi awan kabut darah. Itu sungguh menakutkan dan membuat kulit kepala orang tergelitik. Adapun dua pria kekar bersama Gu Feng, wajah mereka menjadi pucat, tanpa bekas darah. Kamu membunuh satu-satunya angin, pemimpin kami tidak akan membiarkanmu pergi. Pemimpin kita adalah Raja Puncak. Salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar. Oh, jadi pertarungan ini tidak bisa dihindari. Lu Ming bertanya. Tidak, lumayan. Pria kekar itu menjawab. Baiklah, kalau begitu kalian berdiri di sini dulu dan tunggu kami selesai makan. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengambil gelasnya dan menyesapnya. Xie Nianxing juga sama, tetapi wajahnya sedikit dingin. Kedua lelaki kekar itu berdiri di sana. Mereka ingin pergi tetapi tidak berani. Mereka hanya bisa saling memandang dan berdiri di sana, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lu Ming. Beberapa menit kemudian, Lu Ming selesai makan dan berdiri. Dia berkata kepada pelayan, "Adik, kamu boleh pergi." Ah! Pelayan itu tertegun, tapi dia masih menatap kedua pria dari serigala yang sendirian itu dengan ketakutan. Jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak akan ada tim petualang serigala sendirian di Pulau Pasir Emas. Lu Ming tersenyum tipis. Yang lainnya terkejut. Apa maksud Lu Ming? Mereka dengan cepat mengerti.
Lu Ming memandang kedua pria kekar itu dan berkata, pimpin jalan. Apa? Kedua pria besar itu sedikit terkejut. Memimpin jalan menuju sarang tim petualang serigala tunggalmu. Ayo cepat. Mata Lu Ming menjadi dingin dan niat membunuh memenuhi udara. Kedua pria kekar itu bergidik. Lu Ming sebenarnya ingin pergi ke sarang tim petualang serigala tunggal. Apa yang akan dia lakukan? Hancurkan tim petualang serigala tunggal. Mungkinkah aku benar-benar memprovokasi dua iblis yang seharusnya tidak aku provokasi kali ini? Hati kedua pria itu menjadi dingin. Jika kamu tidak ingin segera mati, cepatlah. Niat membunuh di mata Lu Ming semakin kuat. Kedua pria kekar itu menjadi pucat dan buru-buru mengangguk. Tidak peduli apapun, mereka akan menyerahkan masalah ini kepada komandan resimen mereka, Serigala Tunggal. Mereka berdoa dalam hati agar serigala yang sendirian dapat membunuh Lu Ming dan Xie Nianxing. Dengan dua pria kekar memimpin, Lu Ming dan Xie Nianxing menuju markas tim petualang Serigala Tunggal. Ayo pergi dan lihat. Kedua pemuda ini sebenarnya akan membunuh untuk masuk ke sarang tim petualang Serigala Tunggal. Ini terlalu mengejutkan. Mereka pasti berhak untuk percaya diri. Kali ini, tim petualang Serigala Tunggal kemungkinan besar telah berhasil. Saya mendengar bahwa baru-baru ini, banyak pemuda jenius dari Gurun Timur memasuki Samudera Astral yang kacau untuk berlatih. Kemungkinan besar keduanya adalah orang-orang jenius. Sepertinya saya harus tetap low profile saat melihat anak muda akhir-akhir ini. Orang-orang lain di restoran berdiskusi sambil mengikuti Lu Ming dan yang lainnya. Setelah orang lain di jalan mengetahui kebenarannya, mereka juga mengikuti. Tak lama kemudian, ratusan orang mengikuti di belakang. Ada banyak tim petualang di Samudera Astral yang kacau balau. Tim petualang ini biasanya memasuki beberapa tempat berbahaya untuk mengambil resiko dan mencari harta karun. Namun, sebagian besar tim petualang bekerja sebagai penjaga tim pedagang dan mendapatkan uang. Kamar Dagang Api telah merekrut tim petualang sebelumnya. Markas tim petualang Serigala Tunggal berada di Gunung 3000 mil sebelah barat kota. Apa yang sedang terjadi? Serangan musuh. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, teriakan nyaring terdengar dari sarang tim petualang Serigala Tunggal. Lu Ming berbalik dan mengerti. Ada ratusan orang di belakang mereka. Tidak mengherankan jika tim petualang serigala yang sendirian berteriak ketakutan. Bas! Dan EBSCP, Wosh! Pada saat berikutnya, seberkas cahaya melintas di pegunungan. Lebih dari 100 orang muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah muram dan tatapan mata yang kejam. Pemimpin, tolong. Mereka berdua, bunuh kakak Li. Kedua pria kekar di depan Lu Ming berteriak. Pria kekar yang memimpin adalah pemimpin tim petualang Serigala Tunggal, Serigala Tunggal. Apa? Kakak kedua sudah meninggal. Dalam sekejap, mata Lone Wolf menjadi merah. Dia kemudian memandang Lu Ming dengan tatapan membunuh dan berkata dengan suara yang sangat dingin, "Bocah, apapun alasannya, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut uratmu setelah kamu membunuh saudara keduaku. Juga, aku akan memberimu hadiah kepada saudara-saudaraku. Mereka akan bergiliran melayani Anda. Anda akan kenyang." Gulang memandang Xie Nianxing. Begitu Xie Nianxing mengatakan itu, semua orang yang sendirian menatapnya dengan mata membara. Oh, awalnya aku ingin menjelaskan kepadamu kenapa aku membunuh saudara keduamu, tapi sepertinya hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Lu Ming tersenyum tipis. Lautan astral yang kacau mengikuti hukum kelangsungan hidup, hukum rimba. Logika omong kosong apa ini? Itu tidak berfungsi sama sekali di sini. Selama masih ada kekuatan, pasti ada alasan. Lu Ming memahami hal ini dengan sangat cepat. Puff, puff. Lu Ming menjentikkan jarinya dan dua lampu tombak ditembakkan, membunuh dua pria kekar yang memimpin jalan. Kemudian, dia melangkah maju dan berjalan menuju serigala yang sendirian. Mati. Mata Gulang menjadi dingin. Serigala raksasa muncul di atas kepalanya, dan aura kekerasan dan haus darah meledak. Bas! Kaki Lone Wolf menendang ke udara dan sosoknya segera berubah menjadi serangkaian bayangan, menerkam ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Ekspresi Lu Ming tetap tenang. Tombak panjang terkondensasi di tangannya. Dengan lambaian lengannya, tombak panjang itu melesat seperti sambaran petir. Saat berikutnya,
Jeritan melengking terdengar, dan sesosok tubuh mundur dengan panik. Itu adalah Gulang. Pada saat ini, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dadanya tertusuk tombak panjang. Kekuatan penghancur yang kuat telah menghancurkan organ dalamnya. Satu gerakan, hanya gerakan biasa, dan tombak panjang telah menembus jantungnya. Tombak itu terlalu cepat dan tajam. Dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dentang. Kekuatan tombak yang sangat besar membuat serigala terbang beberapa ribu meter dan memakukannya ke tebing gunung. Serigala sendirian, mati. Orang-orang yang datang untuk menonton tercengang dan kaget. Kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui ekspektasi semua orang. Dia terlalu kuat. Serigala yang sendirian benar-benar tidak berdaya di tangannya. Siapa orang ini? Mungkinkah dia menjadi talenta terbaik dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur? Saya tidak tahu namanya. Serangkaian diskusi yang mengejutkan terdengar. Di sisi lain, anggota tim petualang serigala tunggal tampak ketakutan. Pemimpin mereka, Raja tingkat puncak, terbunuh dalam satu gerakan. Berlari. Segera, orang-orang itu berbalik dan lari. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Xian Yanxing melangkah ke udara dan menekan telapak tangannya. Medan kekuatan iblis langit meledak, dan sekitar 100 petualang serigala semuanya diselimuti olehnya. Kekuatan pemotongan destruktif dihasilkan, dan pada saat berikutnya, sekitar 100 orang terbunuh. Mayat mereka jatuh ke tanah seperti hujan. Adapun cincin penyimpanannya, semuanya diambil oleh Xian Yanxing. Si. Terdengar desahan kaget. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu membelalak karena terkejut. Di samudera astral yang kacau, wajar jika orang mati sepanjang waktu. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Lu Ming dan Xian Yanxing. Salah satu dari mereka telah membunuh Raja tingkat puncak dengan satu gerakan. Dengan lambaian tangannya, dia telah membunuh ratusan ahli, termasuk banyak ahli alam Raja bela diri LV9 tingkat atas. Kekuatan keduanya sangat mengejutkan. Mereka yang pada awalnya mendambakan kecantikan Xian Yanxing merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka diam-diam senang karena mereka tidak bergerak. Kalau tidak, merekalah yang akan mati. Sekarang, mereka tidak lagi memandang Xian Yanxing dengan api dan keserakahan di mata mereka. Yang ada hanya ketakutan dan ketakutan. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Dia bisa melihat ekspresi semua orang. Lu Ming memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kata, samudera astral yang kacau balau. Chaotic Astral Ocean, jika kamu berhati lembut, maka semua orang akan menindasmu. Namun, jika metode seseorang lebih kejam dan brutal dibandingkan metode lainnya, maka semua orang akan takut padanya. Sosok Lu Ming berkedip-kedip dan dia melahap esensi darah semua anggota tim petualang serigala tunggal. Ayo pergi. Lalu, dia pergi bersama Xian Yanxing. Segera, keduanya kembali ke kota. Mereka berdua berencana mencari penginapan terlebih dahulu untuk ditinggali, lalu membeli peta samudera astral yang kacau balau. Setelah itu, mereka akan mencari tempat yang cocok untuk pergi dan berlatih. Ketika keduanya kembali ke kota, mereka melihat banyak orang terbang ke satu arah. Pergi ke platform pertarungan kehidupan. Raja Neraka telah mengambil tindakan lagi. Kudengar lawannya kali ini adalah monster tua Qichan. Apa? Raja Neraka dan monster tua Qichan akan saling bertarung. Sudah bertahun-tahun sejak monster tua Qichan bertarung. Ayo pergi dan lihat. Pertempuran ini pasti akan spektakuler. Satu demi satu sosok dengan cepat terbang ke satu arah. Tahap pertarungan hidup. Lu Ming dan Xian Yanxing sama-sama tercengang sekaligus penasaran. Dari kelihatannya, itu adalah pertarungan antara dua ahli. Pakar macam apa yang bisa menarik begitu banyak orang untuk menonton? Ayo pergi dan lihat. Xian Yanxing memandang Lu Ming. Aku juga memikirkan hal yang sama. Lu Ming tersenyum. Kemudian, mereka berdua mengikuti kerumunan itu dan berjalan ke depan. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah gedung besar. Bangunan itu bulat dan besar. Ketika mereka sudah dekat, mereka mendengar sorakan dan jeritan keras. Mungkinkah pertarungan sudah dimulai? Kita tidak boleh terlambat, kan? Ayo cepat masuk. Banyak orang terbang ke pintu masuk gedung. Membayar tagihan penuh, 200 kristal roh kualitas terbaik per orang. Di pintu gerbang, ada penjaga yang menghentikan massa dan berteriak. Ini adalah kristal spiritualku,
ambillah. Banyak orang membayar kristal spiritual dan bergegas masuk ke dalam gedung. Namun, jumlah orangnya terlalu banyak dan mereka harus antri. Ada begitu banyak orang di sini. Tampaknya Raja Yama dan monster tua Kichan bukanlah orang biasa. Lu Ming berpikir dalam hatinya. Setelah beberapa saat, giliran mereka dan mereka masuk. Bagian dalam bangunan itu berbentuk lingkaran. Di tengahnya ada panggung pertarungan besar yang panjang dan lebarnya beberapa mil. Di sekelilingnya ada stand melingkar. Ada lebih dari 100 level, dan setidaknya beberapa ratus ribu orang dapat duduk di sana. Setelah mereka berdua masuk, mereka menemukan setidaknya ada 100.000 orang duduk di tribun. Arena pertempuran itu kosong. Tidak ada seorang pun di sana, hanya genangan darah. Apa yang sedang terjadi? Di mana dia? Bukankah Raja Yama bertarung melawan monster tua 7 Diana? Kenapa aku tidak melihatnya? Ya, di mana mereka? Orang-orang yang datang setelahnya berseru. Rakyat, dia baru datang sekarang, di mana dia? Perang telah berakhir. Seseorang berkata, apa? Perang telah berakhir, tapi apa hasilnya? Siapa yang menang? Yama? Yama menang. Yama dan monster tua Kichan bertarung selama 100 gerakan dan pada akhirnya, monster tua Kichan dibunuh oleh Yama. Maaf saya terlambat. Saya telah menyia-nyiakan 200 kristal spiritual tertinggi. Mari kita saksikan duel lainnya. Banyak orang yang datang terlambat menghela nafas dan mencari tempat duduk. Tuan Muda Lu, terima kasih, Nona Muda. Tiba-tiba, Lu Ming mendengar tangisan pelan. Luo Xin. Dia berbalik dan melihat seorang wanita muda berjalan ke arahnya. Itu adalah Luo Xin. Selain Luo Xin, ada dua orang lainnya. Salah satunya adalah Chen Zhao, dan yang lainnya berusia 30-an. Dia memiliki sosok kekar dan tampak mirip dengan Chen Zhao. Nona Luo, Lu Ming mengungkapkan senyuman. Tuan Muda Lu, Nyonya Xie, sungguh suatu kebetulan. Apakah Anda di sini untuk menyaksikan pertempuran di platform pertempuran yang ditakdirkan? Luo Xin berkata sambil tersenyum. Itu benar, tapi sepertinya aku melewatkannya. Kata Lu Ming. Itu benar. Hell King adalah pakar terkemuka yang bangkit baru-baru ini. Dia tidak pernah kalah dalam pertarungan di level raja tingkat puncak dan telah memenangkan 19 pertarungan berturut-turut. Dengan pertarungan ini, dia telah memenangkan 20 pertarungan berturut-turut. Adapun ketujuh tetua Zen, dia telah hidup selama hampir 800 tahun dan telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Kekuatan bertarungnya juga sangat menakutkan, dan dia hampir tak tertandingi di antara para raja tingkat puncak. Dia juga memenangkan 19 kemenangan berturut-turut di platform pertarungan kehidupan, dan banyak orang menantikan pertarungan mereka. Saya tidak menyangka pertempuran ini akan terjadi begitu tiba-tiba. Sayang sekali kami melewatkannya. Luo Xin berkata, juga menunjukkan sedikit rasa kasihan. Pertarungan antara raja tingkat puncak, 19 kemenangan berturut-turut. Lu Ming juga memperlihatkan ekspresi tertarik. Tuan Muda Lu, Nyonya Xie, pasti ada pertempuran lain yang akan datang. Ayo cari tempat untuk duduk. Kata Luo Xin. Kemudian, mereka menemukan tempat kosong dan duduk. Di sampingnya, wajah Chen Zhao muram dan dia tidak mengatakan apa-apa. Bas. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas kering pertempuran. Itu adalah lelaki tua botak, dan aura ahli alam Raja Bela Diri LV7 terungkap sepenuhnya. Siapa yang ingin melawanku? Orang tua itu berteriak. Aku di sini untuk membunuhmu. Seorang pria botak bergegas naik ke panggung, juga mengungkapkan budidaya kerajaan Bela Diri LV7 miliknya. Haha benarkah? Cincin penyimpananmu adalah milikku. Orang tua itu mencibir. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Saya menyukai cincin penyimpanan Anda. Pria botak itu juga mencibir. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia menyerang lelaki tua botak itu. Orang tua botak itu mengeluarkan batang besi dan menyambut serangan itu. Ledakan, ledakan. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, setelah beberapa lusin gerakan, lelaki tua botak itu lebih unggul. Haha. Mati. Orang tua botak itu tertawa sambil mengayunkan tongkat besinya ke arah pria botak itu seperti badai. Pria kekar botak itu terus mundur. Setelah lebih dari 10 gerakan, lelaki tua botak itu memukul dada lelaki kekar botak itu dengan tongkatnya. Pria kekar botak itu menjerit kesakitan,
dan serangkaian suara retakan tulang keluar dari tubuhnya. Dia dikirim terbang kembali dan jatuh di ring pertempuran, darah muncrat dari mulutnya. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Pria botak itu meraung. Akui kekalahan. Sudah terlambat untuk mengaku kalah sekarang, mati. Pria botak itu meraung dan terbang. Batang besi itu menghantam kepala pria botak itu, dan otak pria botak itu langsung meledak, mati di tempat. Haha, cincin penyimpanan itu milikku. Orang tua botak itu meletakkan cincin penyimpanan pria botak itu dan tertawa.